Pada tanggal 24 Oktober tahun 1995 dini hari, Michael Farrar menerima telepon di apartemennya dari seorang tetangga rumahnya di Prairie Village, yang memberitahu bahwa rumahnya sedang terbakar. Michael segera pergi ke rumah tersebut lalu mendapati istrinya, Deborah Green dan Kate, salah satu anak perempuannya yang berusia 10 tahun, berada di luar rumah. Sedangkan dua anak lainnya masih terjebak dan tidak dapat diselamatkan di rumah yang sedang terbakar. Michael dan istrinya sedang dalam proses perceraian, sehingga Michael tidak tinggal di rumah yang sama. Panggilan 911 dari rumah tersebut tercatat pada pukul 12.20 pagi, yang memberitahu petugas adanya kemungkinan masalah, namun si penelpon tidak berbicara apapun sebelum menutup teleponnya. Sebuah mobil polisi menemukan rumah tersebut terbakar, dan segera memanggil pemadam kebakaran pada pukul 12.27. Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Petugas pemadam kebakaran pertama yang tiba di lokasi, melaporkan bahwa Deborah dan Kate telah berada di luar rumah dalam kondisi selamat dan masih menggunakan baju tidur. Deborah terlihat sangat tenang, sementara Kate memohon kepada petugas kebakaran agar menyelamatkan kakak dan adiknya yang masih terjebak di dalam rumah. Petugas segera masuk ke dalam bangunan, namun karena parahnya kebakaran, petugas hanya dapat mengakses sedikit lantai bawah saja, dan tidak melanjutkan pencarian korban karena struktur bangunan sudah sangat mengkhawatirkan. Si sulung Timothy, 13 tahun dan si bungsu Kelly, 6 tahun tidak selamat dalam peristiwa ini. Timothy ditemukan di lantai dasar yang menuju arah dapur. Diduga jenazahnya jatuh dari kamarnya saat sebagian bangunan ambruk, sedangkan si bungsu Kelly ditemukan masih berada di kamar tidurnya. Dilaporkan juga bahwa rumah tersebut dalam kondisi hancur total dan hanya menyisakan garasi serta beberapa batu di depan rumah. Pihak berwenang menganggap kecepatan rumah itu terbakar sepenuhnya cukup mencurigakan, meskipun angin pada malam kejadian juga berkontribusi. Atas kecurigaan ini pihak berwenang memanggil penyelidik kasus kebakaran untuk menyelidikinya. Siapakah Deborah Green si pemilik rumah? Deborah Green lahir dengan nama Deborah Jones, lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1951 di Havana, Illinois, Amerika Serikat. Deborah merupakan anak bungsu dari dua bersaudara pasangan Joan dan Bob Jones. Deborah dikenal cerdas sejak kecil, bahkan pada usia 3 tahun dia sudah belajar membaca dan menulis secara mandiri. Pada saat SMA, Deborah menerima beasiswa National Merit, yaitu beasiswa bagi siswa dengan kecerdasan tinggi dan memiliki berbagai prestasi. Deborah juga aktif di berbagai kegiatan sekolahnya, maupun sekolah lain dan tercatat sebagai lulusan terbaik di kelasnya. Semua orang yang mengenalnya yakin bahwa pada suatu saat nanti Deborah akan menjadi orang yang sukses karena kecerdasannya. Setelah tamat SMA di tahun 1969, Deborah melanjutkan kuliah di Universitas Illinois mengambil jurusan kimia. Kemudian ia melanjutkan kuliah kedokteran di University of Kansas pada tahun 1972. Deborah melihat peluang di jalur kedokteran, karena pada saat itu pasar kerja sudah dipenuhi dengan banyaknya insinyur. Deborah memilih kedokteran darurat sebagai spesialisasi awalnya, dan setelah lulus menjalani masa pelatihan khusus sebagai residen di ruang gawat darurat Truman Medical Center. Selama berkuliah, Deborah berpacaran dengan Duane M.J. Green yang berprofesi sebagai insinyur, lalu menikah saat keduanya masih menempuh pendidikan. Mereka berdua tinggal di Independence, Missouri. Namun pada tahun 1978 mereka bercerai secara damai. Deborah menyebut perceraiannya diakibatkan karena ketidakcocokan. Tidak ditemukan jejak digital foto Duane, diperkirakan setelah kasus kriminal mantan istrinya, Duane hidup secara privat. Setelah perceraiannya, Deborah bertemu dengan Michael Farrar. Michael adalah mahasiswa kedokteran berusia 20-an yang sedang menyelesaikan tahun terakhir kuliahnya. Pada awalnya Michael terkesan dengan kecerdasan dan semangat Deborah. Namun Michael juga menyadari dan sering menjadi malu karena Deborah kurang cerdas mengelola emosinya. Deborah sering marah karena hal kecil di muka umum. Di sisi sebaliknya, Deborah terkesan dengan Michael yang stabil, tenang dan selalu bisa ia andalkan.
Pasangan itu menikah pada tanggal 26 Mei tahun 1979. Kemudian tidak lama mereka pindah ke Ohio, pada saat Michael diterima program pelatihan khusus sebagai dokter penyakit dalam. Deborah pindah praktek di Rumah Sakit Yahudi Cincinnati sebagai dokter gawat darurat. Namun setelah dijalani beberapa waktu, Deborah merasa tidak puas hanya berpraktik sebagai dokter gawat darurat. Akhirnya ia memulai program spesialisasi penyakit dalam, bergabung dengan program yang sedang dijalani suaminya. Anak pertama mereka, Timothy, lahir di saat Deborah sedang menempuh studi hematologi dan onkologi. Sedangkan anak kedua mereka, Kate, lahir saat Deborah sudah selesai menempuh studi, sedangkan Michael sedang berada di tahun terakhirnya di program pendidikan lanjutan spesialis kardiologi. Deborah dan Michael kemudian bergabung dengan praktek medis yang sudah mapan di Kansas City, Missouri. Setahun kemudian Deborah membuka praktek pribadinya sendiri yang berkembang cukup pesat, hingga ia hamil dan melahirkan anak bungsu mereka, Kelly Christine, pada tahun 1988. Selama Deborah hamil dan melahirkan ketiga anaknya, Deborah mengalami sejumlah masalah kesehatan. Dimulai dengan operasi pada pergelangan tangan yang terinfeksi, migrain cerebellar atau migrain yang terjadi karena adanya gangguan dari otak kecil, dan insomnia. Michael menuduh Deborah telah mengobati rasa sakitnya sendiri dengan obat penenang dan narkotika. Michael memeriksa bahwa perilaku, tulisan tangan dan pola bicara Deborah sering sekali menunjukkan bahwa dia sedang keracunan obat. Pada saat itu Deborah menyatakan pada Michael bahwa dia setuju untuk menghentikan obat-obatan untuk menghadapi rasa sakitnya.